Sragen adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan Bumi Sukowati, nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan Kasunanan, Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan berada di Sragen. Kabupaten Sragen berada di bagian paling timur Jawa Tengah sekitar 30 km dari kota Surakarta. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 70 sampai 480 meter di atas permukaan air laut. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari rangkaian pegunungan Kendeng. Sedangkan sebagian kecil wilayah selatan berupa perbukitan kaki Gunung Lawu. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. Utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Timur, Provinsi Jawa Timur. Selatan, Kabupaten Karanganyar. Barat, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Sragen dikenal dengan sebutan Bumi Sukowati. Konon, nama Sukowati sudah ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, tepatnya pada abad ke-7. Sedangkan asal-usul nama Sragen sendiri berasal dari kata pasrah dan legen atau fermentasi sari gula kelapa, yang disematkan oleh Pangeran Sukowati. Berikut ini adalah nama-nama bupati yang pernah memimpin di Kabupaten Sragen. KRMT, Panji Mangunagoro, tahun 1946 sampai tahun 1950. R. Suprapto Wijosaputro, tahun 1950 sampai tahun 1959. M. Mustajab, tahun 1959 sampai tahun 1967. Suwarno Jojomardowo, S. H. tahun 1967 sampai tahun 1973. Srinardi, tahun 1973 sampai tahun 1974. Said Abbas, tahun 1975 sampai tahun 1980. H. Suryanto, P.A. tahun 1980 sampai tahun 1990. H. R. Bawono, tahun 1990 sampai tahun 2000. H. Untung Wiono, tahun 2001 sampai tahun 2011. Agus Faturrahman, tahun 2011 sampai tahun 2016. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, 2016 sampai sekarang. Ini adalah destinasi wisata di Sragen yang paling terkenal yang terletak di Kubah Sangiran. Museum ini menjadi gambaran kehidupan manusia masa lampau, karena merupakan museum purbakala terlengkap di dunia. UNESCO mengakui bahwa situs purbakala Sangiran masuk dalam situs warisan budaya dunia. Museum ini dibangun pada tahun 1980, menempati areal seluas 16.675 meter persegi. Bangunan bergaya joglo itu terdiri atas ruang pameran, yaitu ruang utama tempat koleksi dipamerkan. Ada juga ruang laboratorium, yaitu tempat dilakukannya proses konservasi terhadap fosil-fosil yang ditemukan di kawasan Sangiran. Kawasan itu merupakan tempat ditemukannya fosil manusia purba dan binatang purba, yang sebagian sampai saat ini disimpan di Museum Fosil Sangiran. Sragen memiliki motif batik yang khas, yaitu kliwonan. Berbeda dengan batik Jogja atau Solo yang biasanya berwarna gelap, batik Sragen berwarna cerah, sesuai dengan karakter masyarakatnya. Mereka juga punya desa khusus pembuat batik, yaitu Desa Wisata Batik Kliwonan yang berlokasi di Kecamatan Masaran, 13 km dari pusat kota Kabupaten Sragen. Di desa ini, Anda bisa belajar membatik sekaligus menikmati suasana kehidupan warga pedesaan khas Sragen.
Tak cuma melihat proses pembuatan batik, pelancong pun boleh ikut menjajal menggoreskan canting ke atas kain. Waduk Kedung Ombo merupakan bendungan raksasa seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup sebagian wilayah di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Waduk yang membendung 5 sungai itu terdiri dari wilayah perairan seluas 2.830 hektar dan 3.746 hektar lahan yang tidak tergenang air. Lokasi tempat wisata ini terletak di Kecamatan Sumberlawang, sekitar 30 km dari pusat kota. Selain disuguhi pemandangan nan indah, para pengunjung Waduk Kedung Ombo bisa menikmati wisata air, menumpang perahu motor berpetualang mengunjungi pulau-pulau yang bermunculan di tengah waduk. Waduk Kedung Ombo juga menjadi favorit pemancing lantaran di waduk ini hidup berbagai jenis ikan. Pemandian air panas Bayanan sudah ada sejak tahun 1979. Kemudian, pada tahun 1995 area wisata ini mengalami proses renovasi, dengan menambahkan wahana bermain baru. Lalu, pada tahun 2020, kembali mengalami renovasi untuk menambah daya tariknya. Pemandian ini memiliki julukan Hyang Tirto Nirmolo yang berarti air suci yang memiliki kekuatan spiritual. Hal ini karena kolam ini memiliki kandungan belerang yang cukup tinggi. Banyak khasiat yang bisa dirasakan ketika berendam di pemandian ini. Konon, kolam belerang ini sudah ada dari Gunung Lawu menjadi Gunung Api Purba. Harga tiket masuk wisata berendam pemandian air panas Bayanan hanya sebesar Rp10.000 per orangnya. Terjangkau sekali bukan?